نفعنا وبعلوم في العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الهادي رسولك هذا الرحمة الشامل وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله من دون الله صلاة تكون لك يا ربنا رضا عن الحق أعداء أسألك به من الرفيق أسرانه من الطريق أسحاره من العين أنفعه من العين أسرع من المكان أسرع من العيش أرغله من الرزق أجابه وأوسعه. وحدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dan dijelaskan hadis terhadapku dari Syekh Muhammad bin Ja'far berkata, Imam Muhammad menjelaskan terhadap diriku, yaitu Imam Ibrahim bin Yusuf menjelaskan Imam Ibrahim terhadap satu hadis kepadaku dari Muawiyah, menerima dari A'mas dan menerima dari Abi Saleh dan menerima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainan nabkhataini arba'una sanatan." Adapun hal yang ditetapkan antara dua tiupan, yaitu 40 tahun. Summa yunzilullahu minas sama', kemudian akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari langit, ma'an kamani rijali fayanbutuna kama yanbutul baqlu, yaitu terhadap air seperti air mani dari berbagai laki-laki, maka kemudian tumbuh manusia seperti tumbuhnya, yaitu sayur-sayuran. Wa akhbarani siqatu bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kemudian juga satu hadis yang dipercaya dengan sanad yang siqah yang kuat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi asanida mukhtalifatin, dari beberapa sanad yang berbeda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu menerima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma faradallahu min khalqis samawati wal ard, ketika selesai Allah menciptakan langit-langit dan bumi, khalaqas sura fa'atahu Israfil, maka Allah kemudian berfirman, yaitu terhadap lubang yang diberikan kepada malaikat Israfil, maksudnya tiupan yang di awal disebutkan, jadi 40 tahun dan ada 2 tiupan yang diberikan kepada malaikat Israfil. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah kemudian menciptakan trompet ini yang akan diberikan kepada malaikat Israfil. Bahwa wadi'uhu ala fihi syakhisan bibasarihi al-arsh, maka adapun malaikat Israfil itu kemudian menyimpan daripada trompetnya tersebut kepada mulutnya malaikat Israfil, kemudian tetap dengan penglihatan daripada malaikat Israfil. Jadi maksudnya trompet ini selalu artinya siap untuk ditiup begitu, dan selalu artinya diawasi oleh malaikat Israfil.
sampai maksudnya ke aras, yantadiru mata yukmar, yaitu apa? Menunggu malaikat Israfil kapan akan diberikan perintah oleh Allah untuk meniup trompet tersebut. Jadi sudah siaga begitu. Jadi nggak pernah lepas trompetnya, tinggal menunggu perintah dari Allah, suruh tiup, tiup. Gitu. Qala qulna ya Rasulullah, maka kemudian berkata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, wa masur, gitu. Dan apa itu trompet begitu? Nanya Abu Hurairah sama Rasul gitu. Trompet apa itu? Gitu. Qala qarnun min nurin, dan menjawab Rasul Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu trompet yang dibuat dari cahaya. Ya, trompetnya bukan seorang trompet, tapi trompet yang dibuat dari cahaya. Ya, cahaya tentu saja sangat artinya luar biasa. Qala kaifa huwa qala azimud dar. Kemudian berkata Abu Hurairah, bagaimana trompet tersebut? Maka kemudian Rasul menjawab, jadi trompet tersebut sangat besar lubangnya begitu, lingkaran lubangnya itu sangat besar. Ya. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Kemudian demi zat yang mengutus terhadap aku, kata Rasul, dengan haknya Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi diriku, la'admu daratihi ka'adis sama'i wal ard. Jadi itu buletan lingkaran trompetnya itu yang dipegang oleh malaikat Israfil, yaitu besarnya yaitu seluas langit dan bumi. Itu hanya bulatannya saja. Ya. Jadi kalau sekali tiup ya sudah pasti semuanya akan artinya merasakan. Ya. Kita bisa apa? Nah, secara akal kita membayangkan bagaimana lubangnya saja sebesar langit dan bumi. Baru lubangnya belum ditiup begitu. Yunfahu bihi salasa maratin, dan ini nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil dengan 3 kali. Begitu. Wa dzukira fi ba'di riwayat, dan disebutkan sebagian riwayat annahu nafkhatani, nafhatun lil halaki wa nafhatun lil ba'si. Dan kemudian sesungguhnya ada juga yang meriwayatkan bahwa 2 kali tiupan. Pertama tiupan untuk apa? Supaya orang-orang artinya kaget dan kemudian langsung mati semua. Dan tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan nanti di dalam kubur. Wa bi riwayat Ka'b bin Nafkhatani, dan dalam riwayat Ka'ab yang lain ada 2 tiupan juga. Wa fi riwayatin Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an yaitu salasun nafkhatin. Jadi ada 3 tiupan. Nafkhatun lil faza', yang pertama tiupan yaitu untuk apa? Mengagetkan. Wa nafkhatun lis-saqi, yang kedua adalah tiupan untuk mematikan. Wa nafkhatun lil ba'si, yang ketiga adalah tiupan untuk apa? Untuk membangkitkan, menghidupkan. Fayamurullah Israfil bin nafkhatil ula, kemudian memberikan berita Allah kepada malaikat Israfil dalam tiupan yang pertama. Fayanfuhu bihi fayabza'u mimman fis samawati wa ma fil ardi wa huwa qauluhu ta'ala. Kemudian tiupan yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil, yaitu trompet tersebut, maka kaget semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ini tiupan pertama. Wa huwa qauluhu ta'ala, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa yauma yunfahu bis-suri fa fazi'a ma fis samawati wa ma fil ardi illa man sya'allah. Dan
di hari tersebut ditiupkan yaitu trompet sangkakala, maka semua kaget, siapapun makhluk yang berada di langit dan juga yang berada di bumi, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kaget ketika ditiup trompet yang pertama. Ya, makhluk yang ada di langit, malaikat dan lain sebagainya, ya, dan apalagi manusia dan semua yang ada di bumi semuanya kaget, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti yang tidak, artinya kaget. Nah, tapi itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Wa tuzalzilul ardu wa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'a kullu datin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma'hum bisukara. Dan kemudian setelah tiupan tadi, pertama kaget semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kemudian bergoncang bumi ini dan terjadilah semua lupa. Semua artinya lupa terhadap keadaan dirinya. Setiap perempuan yang menyusui lupa terhadap yang disusuinya, dan kemudian yang melahirkan lupa, yang sedang mengandung lupa terhadap kandungannya, yang melahirkan lupa terhadap yang dilahirkannya, begitu. Wa taran nasa sukara, dan kemudian manusia semua dalam keadaan artinya mabuk. Jadi tidak tahu, tidak ingat dengan dirinya sendiri. Wa ma'hum bisukara, padahal tidak ada mereka semuanya dalam keadaan mabuk, begitu. Tapi ketika mendengar trompet tersebut, maka setelah kaget, maka terjadilah semuanya sesuatu yang tidak ingat siapapun dirinya, ya, dan tidak ingat ayah pada anaknya, anak pada ayahnya, dan ibu dan sebaliknya, semuanya tidak ada yang ingat. Dan kemudian semuanya padahal dalam keadaan artinya mabuk karena kagetnya daripada tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil. Walakinna 'adzaballahi syadid, dan tetapi kemudian yaitu Allah, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu yang sangat pedih, begitu. Nah, ini baru tiupan trompetnya, begitu. Dan ini artinya awal-awal, artinya pertama nanti keadaan hari akhir, hari kiamat. Trompet ditiup, maka kaget semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan semuanya lupa terhadap dirinya, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasirul wildanu syaiban wa tatiru syayatini haribatan, dan yaitu beberapa ketika tiupan trompet itu, walaupun saat itu ada anak-anak, bayi balita, maka saat itu kemudian berubah menjadi artinya tua, begitu, karena saking kagetnya. Dan berterbangan semua setan-setan dan kabur mendengar trompet tersebut. Wa huwa qauluhu ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatasy sya'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kamu semua, takutlah kamu semua kepada Allah Tuhanmu, sesungguhnya akan bergoncang datangnya hari kiamat, yaitu satu hari yang sangat besar, begitu. Yauma tarawnaha, di dalam artinya hari tersebut, yaitu hari kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma'hum bisukara walakinna 'adallahi syadid. Jadi semuanya yang tadi sebutkan, yang menyusui lupa dengan yang disusuinya, yang sedang mengandung lupa dengan kandungannya, dan semua manusia dalam keadaan lupa terhadap dirinya. Padahal tidak ada yang mabuk pada saat itu, tetapi sungguhnya
siksa Allah adalah sangat pedih. Fayamkusuna masyaallah, maka berdiam semuanya pada saat itu dengan apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bergerak sama sekali, diam semuanya. Summa ya'murullah ta'ala, maka kemudian Allah memerintahkan Israfil kepada malaikat Israfil, fayanfuhu, maka meniup malaikat Israfil nafhatas sa'qi, yaitu tiupan kematian. Dan setelah itu ditiup lagi trompet, maka mati semuanya. Fayas'aku ahlus sama'i wa ahlul ard, maka apa? Meninggal semua ahli langit dan ahli bumi, kecuali tadi yang dijelaskan, ya, makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yamutu ahlus sama'i wal ard illa masyaallah. Semua makhluk yang ada langit dan bumi, kecuali makhluk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufiha fisuri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa masyaallah, yaitu ditiup dari, artinya apa? Sangkakala, maka meninggal semua makhluk di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istisna'u ya'ni bihi arwahus syuhada, dan dikecualikan istisna, yaitu siapa, yaitu para arwah syuhada, para arwah orang-orang yang syahid. Tapi kemudian juga dijelaskan wakil, yakni bihi Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakal maut, yaitu yang apa? Diberikan kehidupan dalam hal tersebut, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malakal maut. Dan malaikat ini yang tidak artinya apa? Menerima kematian pada hari tersebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi taala alaihi ajmain. Semoga rahmat Allah yaitu tetap kepada semua para malaikat tersebut. Fayaqulullah azza wa jalla, dan kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla li malakil maut, terhadap malakal maut, man bagiya min khalqi, adapun siapa makhluk yang apa? Yang ditetapkan dari makhlukku, kata Allah, wa huwa a'lamu bayaqulu, maka kemudian Allah yaitu maha melihat, dan kemudian berkata malakal maut, ya Rabbi anta hayyun la tamut, engkaulah ya Allah wahai Tuhanku yang tidak, artinya apa? Mati, tetapi engkau adalah yang maha hidup. Bagi Jibril, ditetapkanlah siapa? Malaikat Jibril, wa Mikail, malaikat Mikail, wa Israfil, dan malaikat Israfil, wa hamadu arsyika wa bakitu ana, dan kemudian apa? Hamalah arsy daripada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ditetapkan diriku, yaitu malakal maut. Jadi aras apa? Makhluk Allah yang tidak, artinya hancur pada saat tersebut. Jadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malakal maut, dan juga arasnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah ta'ala malakal maut, dan kemudian memerintahkan Allah kepada malakal maut biqabdi arwahihim, apa? Untuk menyebut daripada ruhnya para malaikat tersebut. Hakadha dzukira fi riwayatil kalabi wa riwayatil muqadir, dan ini yang sudah dijelaskan di dalam riwayat-riwayat sebagian dari Al-Kalabi dan juga riwayat-riwayat Al-Muqadir. Wa qala fi riwayat Muhammad bin Ka'b ar-Rajuli an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala, dan berkata, dikatakan dalam riwayat dari Muhammad bin Ka'ab, dari laki-laki, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, yang kemudian innallaha subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyamut Jibril, maka engkau harus mati Jibril, begitu. Wa Mikail, dan engkau Mikail harus mati, wa Israfil, dan malaikat Israfil, wal yamut hamalatul arsy, dan harus engkau mati arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belakangan tuh ya diberikan kematian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaqulullah azza wa jalla, dan kemudian Allah berfirman azza wa jalla, ya malakal maut, wahai malakal maut, man baqiya min khalqi, siapa orang
yang ditetapkan dari makhlukku. Fayaqul antal hayyu, maka kemudian malakal maut artinya menjawab, engkau Allah yang maha hidup, alladzi la tamut, dan engkau tidak mati, begitu. Wa baqiya 'abduka dha'ifu malakal maut, dan adapun aku malakal maut adalah makhluk hamba yang lemah, begitu. Fayaqul, dan kemudian memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya malakal maut, wahai malakal maut, alam tasma' qauli, apakah engkau mendengar ucapanku, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap artinya nafas akan mendapatkan kematian. Wa anta khalqun, dan aku adapun kamu, khalqun adalah yang diciptakan, min khalqi, dari sebagian artinya makhluk aku, kata Allah. Khalaqtuka lima ra'aita fa'mut fayamut, maka menciptakan aku kepadamu, kata Allah, untuk apa? Untuk melihat dirimu, maka kemudian apa? Dimatikan malakal maut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses artinya terjadinya kiamat, begitu. Ya. Jadi tiup dulu trompet sangkakala yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Jadi bagaimana kejadiannya luar biasanya, huru haranya, yang goncangan di hari kiamat. Sedangkan kita saat ini saja sudah artinya ketakutan, ya, dengan adanya satu makhluk, satu wabah, ya, ketakutannya sampai artinya satu dunia takut, begitu. Berbagai cara yang dilakukan. Ini artinya masih artinya belum, ya, masih sebagai artinya bentuk-bentuk artinya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum artinya secara perintah dari Allah untuk ditiupkan trompet sangkakala tersebut. Ya, belum lagi saat ini ada longsor, ada banjir, yang itu pun membuat artinya sebagian orang merasa artinya kaget, ya, ketika tidur atau sudah terbawa hanyut, ya, sudah artinya tenggelam, ya, dalam longsor dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti-bukti artinya peringatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting di akhir Ramadan ini untuk lebih artinya bersemangat lagi, untuk lebih banyak lagi artinya memohon pertolongan, perlindungan, pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian merasa artinya terbebas dari azab, musibah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya penting berdoa, baca surah Fatihah, baca wirid syafat, itu semuanya adalah doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama soleh, oleh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap hal, baik yang artinya yang gaib ataupun yang artinya terlihat, setiap hembusan-hembusan, entah itu dari artinya jin, setan, manusia, rasa was-was, rasa ketakutan, seperti itu. Jangan sampai kemudian kita merasa artinya hebat, tetap artinya minta perlindungan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, insyaallah akhir Ramadan harus lebih artinya banyak lagi, lebih semangat lagi untuk untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doanya cukup itu saja. Ya, ditambah doa yang lain silakan. Allahumma innaka, ya Allah, engkaulah ya Allah, innaka afuwun karim, ya, engkau yang maha pemaaf dan maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tidak ada kata lain kecuali minta ampun dan minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu doanya yang diperintah oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harta yang paling artinya berharga ketika kita akan bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, bukan harta yang lainnya. Harta yang lain adalah sebagai bekal kita untuk diluaskan, diberikan pada jalan keridhaan, beribadah, beramal soleh
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya insyaallah mudah-mudahan malam akhir daripada 10 hari akhir Ramadan hari ini dimulai, tetap artinya untuk lebih banyak lagi bersemangat lagi, jangan meninggalkan artinya apa? Kegiatan-kegiatan, amalan-amalan ibadah, amalan soleh yang artinya itu akan membuat kita semakin dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjaga yang lebih baik kecuali penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dari pertama kita Ramadan sampai hari ini, hari yang ke-21 insyaallah dijaga dilindungi sampai akhir Ramadan, sampai hari raya, dan sampai nanti hari ke depan kita berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala.